Hasil visum gimana? Hasil visum polisi tahu. Hasil visum itu ternyata tidak boleh dipublikasikan. Nanti di persidangan. Penyelidikan dugaan kasus yang dilaporkan oleh saudari NM, upaya yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Selatan, Satreskrim, itu telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan. Ada 9 orang. Kemudian sudah merujuk korban ke RSCM untuk memintakan visum et repertum. Kemudian juga sudah merujuk korban ke UPT P3A untuk pemeriksaan psikologi korban. Kemudian tim penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan UPT P3A dengan membawa anak korban ke rumah aman sesuai rekomendasi UPT P3A. Kemudian tim penyelidik juga telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Kementerian PPA, UPT P3A terkait penanganan anak korban. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dan bersurat kepada LPSK, dan penyelidik sudah melayangkan surat panggilan untuk pemintaan keterangan interogasi terhadap terlapor saudara V untuk dijadwalkan akan dilakukan pendalaman pemeriksaan pengambilan informasi di tanggal 27 September 2024 pukul 14 WIB. Ya, ini tahapan ini berproses ya rekan-rekan, ini update terkininya. Keamanan Loli disebut mengkhawatirkan. Nikita Mirzani desak putrinya dapat perlindungan maksimal. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Batsmit, mengungkapkan kliennya kini mengkhawatirkan keamanan dari putri sulungnya Loli. Nikita Mirzani menilai keamanan Loli cukup mengkhawatirkan di tengah laporannya terhadap Fadel yang masih dalam proses. Kepada Fahmi, Nikita mendesak agar putrinya turut mendapatkan perlindungan maksimal. Apalagi setelah Nikita Mirzani mendengar keterangan dari pihak saksi. Ia menilai kasus hukum yang menjerat Fadel bukan perkara ringan. Nikita pun takut terjadi hal-hal buruk pada putrinya di tengah kasus hukum yang masih berjalan. Untuk itu, ibu 3 anak itu meminta putri sulungnya dapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Terlebih, Laura Mezani Naseru Arias Loli masih berusia di bawah umur. Keterangan saksi-saksi sangat mengkhawatirkan, jelas Fahmi. Saya butuh perlindungan untuk Loli dan itu permintaan Nikita Mirzani. Karena Nikita sudah khawatir sekali terjadi sesuatu terhadap Loli. Lanjutnya, di luar watak keras Nikita, dikatakan Fahmi, sang aktris tetaplah seorang ibu yang masih peduli pada putrinya. Lu bayangin, Nikita seperti itu aja masih tetap khawatir terjadi apa-apa terhadap anaknya, sambung Fahmi. Menurutnya, ada hal mendesak yang mengharuskan Loli untuk segera mendapatkan perlindungan maksimal. Pun pihaknya sekaligus menyinggung informasi mengkhawatirkan dari keterangan saksi. Sangat urgent atau mendesak, dan itu pesan Nikita berkali-kali. Ada hal yang sangat mengkhawatirkan, dan ini hanya diketahui oleh penyidik. Yang jelas, berdasarkan pemeriksaan dan setelah komunikasi dengan para saksi, kita minta perlindungan maksimal, tutupnya. Dalam video yang sama, Fahmi mewakili Nikita sekaligus mengingatkan Fadel kini masih bisa menikmati hidup sebelum nantinya masuk penjara. Pihaknya menyatakan bakal menjerat Fadel dengan pasal berlapis. Nikmati perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Gue kasih pasal berlapis-lapis, jelas Fahmi. Apalagi bukti visum Loli dinilai bisa jadi bukti kuat untuk menjebloskan Fadel ke penjara. Ini persoalan bukan main-main.
Ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun. Sudah semuanya marah. Lu jangan teriak aneh-aneh, kita punya bukti banyak di sini. Lanjutnya, bakal bikin laporan baru. Nikita Mirzani, satu keluarga. Gue boyong ke penjara. Laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh masih berproses di Polres Jakarta Selatan. Namun di laporan tersebut tampaknya bukan satu-satunya yang bakal Nikita layangkan. Nikita mengaku bahwa persoalan ini tak hanya menyeret Fadel, tapi juga keluarganya yang diduga terlibat. Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua ke penjara. Tutur Nikita di Polres Jakarta Selatan pada Senin 23 September. Nikita mengatakan bahwa dirinya sudah geram dengan sikap Fadel dan keluarganya yang tampak menyepelekan masalah ini. Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua, tutur Nikita. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue seret juga, tambahnya. Ditemui dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, tak menampik ada sejumlah berkas laporan yang telah disiapkan oleh pihaknya. Kalau laporan baru, sementara saya simpan dokumennya. Karena kalau dilaporkan sekarang akan menjadi bersamaan. Kita tunggu satu proses berjalan. Nanti kita buatkan laporan lagi, tutur Fahmi. Dengan begitu, proses hukum antara satu laporan dan laporan lainnya tak tumpang tindih. Fahmi pun berharap Fadel dan keluarga siap menghadapi hal tersebut. Sehingga hidupnya memenuhi laporan-laporan terus, biar bisa menghadapi masalah ini. Belum selesai masalah satu, masuk lagi masalah lain, tandasnya. Nikita melaporkan Fadel Bajideh terkait dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Perseteruan Nikita Mirzani dan putrinya Laura Mezani semakin memanas. Nikita berupaya menjemput Laura di apartemennya di kawasan Bintaro pada Rabu, 18 September malam. Pada Kamis 19 September siang, Nikita Mirzani kembali mendatangi apartemen Loli. Tak sendirian, Nikita didampingi oleh kuasa hukumnya Fahmi Bachmid. Polisi panggil Fadel Bajideh terkait laporan Nikita Mirzani lusa. Polisi sudah memanggil Fadel Bajideh sebagai terlapor dalam laporan yang disampaikan artis Nikita Mirzani. Laporan itu terkait dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan aborsi terhadap putrinya LM. Jadi surat pemanggilan sudah kita layangkan kemarin. Kemudian untuk harinya hari Jumat, jam 14.00 WIB, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Polisi telah memeriksa beberapa saksi, termasuk Nikita Mirzani sebagai pelapor dan LM yang diduga sebagai korban. Penyidik akan mendalami dugaan tindak pidana yang dilaporkan Nikita Mirzani. Saksi, korban, dan juga NM sudah kita panggil.